Dan Bapak Ibu sekalian, kita sambut pembicara kita yang pertama. Beliau akan membawakan materi health, bagaimana Yusana berkontribusi dari sisi kesehatan kepada kita semua dan bagaimana tentu saja Pak Umbu Teddy menjalani, merasakan dan berbagi mengenai kesehatan bersama keluarga besarnya. Inilah dia, Bapak Umbu Teddy, Direktur Yusana Indonesia. Yes, terima kasih Pak Adi. Wow, luar biasa. Terima kasih kesempatannya untuk saya bisa berada di sini. Juga terima kasih untuk kehadiran dari rekan-rekan sekalian. Mungkin sekarang kita semua lagi di rumah masing-masing ya. Jadi tantangannya menarik. Segala sesuatunya dilakukan dari rumah. Tapi sebelumnya saya mau cek nih, suara saya cukup kedengaran atau kedengaran dengan jelas? Kedengaran dengan jelas ya, Pak Adi? Dan rekan-rekan yang lain, kalau misalnya Jelas, supaya saya jelas ya. Baik, rekan-rekan yang lain, jika memang nanti supaya kan di sini karena kita melalui yang namanya fitur online, jadi mungkin saya nggak bisa melihat wajah daripada saudara atau kita berinteraksi seperti kita sedang di Office Yusana. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu boleh di chat, misalnya saya bilang setuju atau benar, mungkin bisa di chat, ketik benar atau ketik setuju. Jadi supaya lebih interaksi ya. Jadi karena kita percaya kalau kita lebih interaksi, apa yang kita pelajari itu lebih jelas dan lebih nyangkut istilahnya di pikiran kita. Oke. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, jadi saya mau kasih disclaimer dulu di sini bahwa produk Yusana tidak memiliki fungsi terapi atau obat dan fungsi untuk menyembuhkan dan merawat. Tapi kita percaya Yusana itu membantu kita untuk selalu lebih sehat lagi. Dan saya karena ini di Jumpstart, jadi saya percaya semua rekan-rekan yang ada di sini sudah melakukan atau sudah mencoba sendiri manfaat daripada Yusana. Oke, kita next. Next slide, Pak Adi. Ya, kita bicara dengan I trust Yusana. Saya pribadi, saya percaya Yusana itu bukan karena kebetulan, ya bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena saya membutuhkan satu pengobatan tertentu, tidak. Saya awalnya cuman saya iseng, saya ingin dengar ada seseorang, ada leader saya yang sharing kepada saya. Leader saya di sini Henry dan Indri. Ya, mereka pertama kali sharing ke saya, ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang bagus tuh Yusana, ada juga ada peluang dan yang lain. Saya pikir, semua produk it's good, semua produk juga bagus, karena itu tidak ada yang mau bilang produknya biasa-biasa saja tuh produk nomor 2. Tapi setelah saya mengkonsumsi, saya melihat bahwa wow, khasiatnya benar-benar rasa. Benar-benar rasa bukan karena sebelumnya saya tidak pernah minum vitamin ya. Saya sudah pernah minum vitamin dengan merek lain, tetapi yang ini benar-benar bisa membuat efek yang saya bilang ekstra ya, yang bermanfaat sekali. Dari pengalaman pribadi saya maupun dari pekerjaan saya membutuhkan luar biasa tenaga yang ekstra karena saya dulunya waktu ketika saya pertama kali dengar Yusana, saya seorang financial trader yang artinya saya berjibaku dengan dunia keuangan yang biasanya melakukan transaksi di luar negeri. Jadi saya harus dari jam malam itu baru aktif sampai pagi, jadi saya biasa bergadang. Tapi besok pagi saya harus kembali ke kantor, dan itu butuh tenaga yang ekstra. Dan ketika saya mulai memakai Yusana, lihat wow, hasilnya luar biasa. That's why sampai hari ini saya terus memakai Yusana. Next slide. Nah, baik. Kita mau belajar bahwa kesehatan dan kebebasan itu sebenarnya ada di tangan kita. Ya, bukan sesuatu yang diberi. Itu artinya sesuatu yang perlu kita usahakan. Yaitu dengan apa? Dengan kita melakukan tindakan-tindakan sehat. Ya, pada waktu zaman pandemi ini kita perlu menjaga kesehatan kita dengan apa? Dengan kita makan yang cukup, istirahat yang cukup, dengan juga melakukan aktivitas olahraga. Tapi juga membutuhkan yang namanya suplementasi untuk nutrisi-nutrisi
yaitu terlebih apa? Mikronutrisi. Kenapa? Karena untuk makronutrisinya kita sudah dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Nah, untuk mikro kita membutuhkan yang namanya tambahan atau pelengkap. Dan ternyata tambahan atau pelengkap yang ada di Usana ini merupakan pilihan daripada dokter dan juga atlet-atlet yang ada di dunia. Nah, itu juga yang saya lihat kenapa, wow, kalau dokter saja merekomendasikan ini atau masuk dalam buku referensi mereka, artinya produk ini bagus. Dan kalau atlet juga memakai Usana, yang sementara hidup mereka ditentukan dari kemampuan fisik mereka, kecepatan mereka, atau segala sesuatu yang melibatkan fisik, dan mereka memasukkan sesuatu zat ke dalam tubuh mereka, dan mereka percaya bahwa Usana adalah zat yang baik itu, atau nutrisi yang bagus itu. Jadi saya bilang, wow, tidak ada keraguan untuk saya untuk tidak memilih Usana. Next slide. Nah, kita di slide selanjutnya kita akan bicara dengan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini bukan penyakit yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Kita tahu bahwa sekarang memang terjadi yang namanya pandemi virus COVID-19. Tapi lebih banyak lagi orang yang meninggal per tahunnya karena penyakit degeneratif ini. Bahkan dari Januari sampai Maret ini sudah ada banyak orang yang meninggal karena penyakit degeneratif. Dari apa? Dari kardiovaskular, ya, kemudian atau jantung, dan kemudian dari cancer, ada 7,5 juta orang per tahunnya, ada serangan untuk otak, ya, terus penyakit respiratori, pernapasan, dan juga diabetes. Nah, penyakit-penyakit ini tidak disebabkan oleh virus atau bakteri, tetapi penurunan kemampuan sel tubuh. Nah, ini yang membuat tubuh kita semakin rentan terhadap penyakit-penyakit tersebut. Nah, tapi kita ingin tahu, penyakit degeneratif ini bisa timbul karena apa? Nah, ini akan ada di next slide. Jadi, terjadi karena ada yang namanya radikal bebas. Ya, radikal bebas, dan itu ada di sekeliling kita. Yaitu dari apa? Dari polusi. Ya, kita tahu bahwa polusi luar biasa sekali. Bahkan mungkin orang Jakarta kemarin baru saja testimoni, wah, langitnya cerah sekali karena semua orang ada di rumahnya masing-masing di zaman PSBB ini. Tiba-tiba awan jadi lebih cerah, terus kemudian dari Gunung Salak, gunung di sekitar juga terlihat dengan jelas karena polusinya sedikit berkurang. Tapi kita akan kembali lagi ke masa-masa nanti akan ada transportasi, akan ada polusi-polusi lagi yang akan bermunculan. Dan polusi itu merusak sel kita karena ada radikal bebas di sana. Terus kedua, ketika kita bekerja, kita berusaha, kita punya pressure yang membuat kita akhirnya stres. Stres juga akan dapat mampu untuk merusak sel-sel kita. Juga dapat juga radikal bebas ini atau penurunan kemampuan sel ini dikarenakan oleh radiasi. Jangan pikir radiasi ini hanya dari radiasi nuklir ya, tapi dari radiasi, misalnya dari radiasi handphone, wifi. Saya percaya sekarang di setiap rumah sudah ada wifi, sudah ada paket internet, sudah ada handphone yang kita bawa kemana-mana. Pancarannya itu juga bisa merusak sel kita. Terus juga jika ada rekan-rekan yang masih misalnya merokok, misalnya masih minuman beralkohol, itu juga punya kemampuan untuk merusak sel tubuh kita karena ada toksin di sananya. Jadi toksin itu bisa merusak sel kita. Nah, next slide. Nah, next slide kita akan pelajari bahwa sel kita itu bisa rusak karena apa? Ya, pertama, diracuni, dilukai, ya, dihianati, diselingkuhi. Wah, enggak sampai segitu jauhnya. Itu mah film yang lagi ngetren. Drama Korea tuh sampai ada apa namanya, teaser-teasernya, trailernya di Facebook atau di mana-mana. Oke. Nah, jadi diracuni, dilukai, kelaparan itu bisa membuat sel kita rusak. Akhirnya menyebabkan yang namanya penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif atau sel kita rusak ini kenapa kita perlu melindungi? Karena kalau sel kita sudah rusak, dia juga sel ini punya kemampuan untuk memproduksi sel-sel yang baru. Nah, artinya ketika sel yang rusak memproduksi sel yang baru yang diproduksi adalah sel yang rusak juga. Jadi tidak sempurna. Itu makanya mengakibatkan biasanya tubuh kita jadi semakin sakit atau jadi semakin bertambah sakit karena hal-hal ini. Nah, di next slide kita akan pelajari kenapa sih kalau gitu kita perlu yang namanya
suplementasi atau suplemen, ya. Oke. Nah, next slide. Nah, karena kenapa? Karena saat ini kita lebih sulit untuk mendapatkan sesuatu yang baik dalam makanan kita. Sudah ada surveinya bahwa buah-buahan di zaman dahulu, beberapa dekade yang lalu, dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita peroleh di dekade yang saat ini, itu mengalami penurunan terhadap nutrisi atau kandungan vitamin dan antioksidannya. Jadi kenapa ini terjadi? Karena biasanya orang kalau dulu kita makan buah, kita petik, kita sudah matang, kita petik, baru kita konsumsi. Tapi di zaman yang berkembang cepat, orang juga semakin banyak, populasi semakin banyak, kebutuhan akan buah, sayur, ataupun makanan yang lain itu tambah besar, sedangkan lahan juga tambah sedikit. Akhirnya banyak sekali, misalnya pisang belum matang, sudah diambil dari pohonnya, dibiarkan matang secara oksidasi, atau dibiarkan sehingga dia matang dengan sendiri. Ya, atau orang bilang ada diperem lah, atau karena dilakukan hal-hal seperti itu, makanya dia bisa jadi matang. Artinya, harusnya kandungan yang dari dalam tanah, atau kandungan-kandungan yang baik yang dia harusnya masuk, ketika dia bertumbuh, ini jadinya tidak masuk, dan akhirnya menurunkan kualitas daripada produksi itu sendiri. Dan juga, tanah juga punya waktu beberapa lama untuk, misalnya setelah beberapa kali panen, dia harus istirahat dulu selama beberapa musim, baru ditanami lagi. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, hal itu tidak terjadi. Yang ada, semua orang ingin cepat-cepat menyediakan segala sesuatunya. Akhirnya, itu menyebabkan itu. Dan juga ada banyak makanan yang sifatnya GMO, atau dilakukan rekayasa genetika. Jadi dikembangkan di luar habitatnya, atau dengan bantuan-bantuan penambah aditif atau kimia ataupun yang lain. Nah, ini yang kita tidak sarankan. Kenapa? Karena akhirnya kita malah merusak tubuh kita sendiri juga dengan makanan tersebut. Next slide, Pak Adi. Nah, kalau saya lihat ilustrasi di sini, pada tahun 1957, ya, ayam dewasa, ini kita bicara ayam dewasa ya, ayam dewasa beratnya 905 gram. Ya. Di 1978, ayamnya dengan ayam dewasa dengan umur yang sama, beratnya 1,800 gram atau 1,8 kilo. Nah, di tahun 2005, ayamnya udah pakai steroid nih kayak ini. Udah tambah gede nih badannya. Ya, entah diapain, dipijit-pijit atau disuntik ya. Akhirnya dia jadi jadi 4 kilo. Ini baru 2005. Coba kalau 2020, mungkin ayamnya lebih gede daripada saya badannya. Nah, next slide. Kita mau lihat, ini ada kultur sel yang sehat itu seperti apa, ya. Bisa kita lihat di gambar yang di kiri, itu adalah kultur sel yang sehat. Nah, karena tidak mencerna makanan yang bergizi, memasukkan makanan yang bergizi, akhirnya sel menjadi rusak. Itu di gambar yang di tengah. Nah, terus, tapi setelah sel yang rusak itu mendapatkan nutrisi dan antioksidan, akhirnya ada reparasi atau ada perbaikan terhadap sel itu. Nah, jadi tidak ada kata terlambat untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian untuk terus melakukan hal-hal yang sehat. Seperti yang tadi saya bilang, makanan yang bergizi, olahraga, dan lain-lain. Juga suplementasi daripada nutrisi dan antioksidannya. Karena ini yang paling sulit kita dapatkan dari makanan-makanan biasa. Oke, walaupun biasanya tubuh hanya memerlukan 3% daripada mikronutrisi tersebut, tetapi 3%-nya itu yang membuat sel ini kita sehat. Oke, next slide. Jadi setiap sel dalam tubuh kita membutuhkan yang namanya antioksidan dan nutrisi yang seimbang. Okay. Nah, antioksidan kenapa tadi menetralisir radikal bebas yang dihasilkan oleh tubuh. Ya, radikal bebas juga bisa dapat dari apa? Dari kita bernapas saja itu ada oksidasinya, oksigennya itu loh. Nah, makanya kenapa apel kalau dipotong terus kita biarkan, kok lama-lama dia jadi emas hitam ya? Karena ada oksidasi dari oksigennya itu loh. Dan untuk antioksidan tadi untuk mencegah kerusakan sel, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Nah, apakah sel Anda memperoleh nutrisi yang dibutuhkan? Coba kita next slide. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di next slide ini, apakah biasanya kita sampai memperhatikan tuh kalau kita beli makanan, oh saya mau beli makanan, kadar nutrisinya berapa, ya kadar ininya berapa? Nah, most likely dari kita adalah cari makanan yang
paling gampang, yaitu adalah ketika kita setelah pulang kantor, berkendara, gitu kan, kita lihat ada kakek-kakek tua merah, gitu kan, wih, langsung kita melipir. Beli sebentar langsung pulang, ya. Oke. Ataupun makanan-makanan cepat saji yang lain-lainnya. Nah, terus kita kita mau lihat sebenarnya kalau nutrisi yang dibutuhkan seberapa banyak sih. Nah, di next slide ini kita mau kasih ilustrasi untuk rekomendasi kebutuhan vitamin, salah satu vitamin. Nah, saya ambil contoh untuk vitamin E di sini, bisa Bapak dan Ibu lihat ya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, sampai saat ini Bapak dan Ibu sudah jelas ya, mengerti ya? Oke, boleh nanti chat di kolom biar saya tahu Bapak dan Ibu juga masih ada di sana. Ya, oke. Jadi kalau kita mau lihat, kita masih yang tadi Pak Adi, kita lihat rekomendasi kebutuhan vitamin E yang tadi itu sebenarnya kita butuhkan, misalnya kalau kita mau membutuhkan vitamin E, kita harus makan kacang almond. Wih, kacang almond saya sih demen. Tapi kalau harus sampai 3 cangkir atau 1,3 kilo, mau drama Korea sepanjang apapun juga, atau mau nonton sepak bola juga berhenti sekarang ya, drama Korea deh sekarang. Kita makan sampai pagi sampai siang, juga tetap aja 3 cangkir ini bega. Ya, betul ya. Apalagi kalau kita makan bayam 74 cangkir atau 13 kilo, hanya untuk mendapatkan vitamin E 15 mg. Bayangkan itu cuma vitamin E. Vitamin B-nya gimana? Vitamin A-nya gimana? Vitamin C-nya bagaimana? Wow, berapa banyak makanan yang harus kita masukkan ke perut kita ya? Oke, jadi akhirnya saya bisa simpulkan di sini, kita next slide, setiap orang itu membutuhkan yang namanya suplementasi atau suplemen. Untuk apa? Untuk sifatnya melengkapi nutrisi harian Anda yang kurang. Ya, karena kalau kita tidak, saya bilang tadi, ini mungkin cuma 9, untuk 3% saja. Terus 97% itu dari makronutrisi, dari makanan kita, makan karbohidrat, protein, lemak yang kita dapatkan dari daging, dari nasi, ataupun dari pasta, dari yang lain-lain, tetapi belum ada yang namanya vitaminnya. Oke, jadi fungsinya kalau ini makronutrisi, ini untuk melengkapinya. Jadi bukan untuk menggantikan, oh kalau gitu saya minum suplementasi aja cukup, saya nggak perlu pentingkan makronutrisinya gitu kan. No, ini sifatnya untuk melengkapi ya. Jadi kita butuhkan suplemen. Nah, next slide, kita percaya ya, oke, slide-nya mungkin agak terhenti sedikit, sambil di recover ya. Kita percaya bahwa Yusana ini, oh ya, seperti saya singgung di awal tadi bahwa Yusana ini dipercaya oleh dokter ya. Saya tahu ini kenapa? Karena saya coba research sendiri. Ya, saya coba riset sendiri. Okay. Nah, ada yang namanya PDR, Physician Desk Reference. Ini adalah buku referensi kedokteran yang dipakai internasional. Most likely memang kalau di Indonesia pakai yang namanya MIMS Indonesia. Tapi untuk di daerah di Amerika, di luar banyak yang pakai, tapi kiblat dari MIMS ini juga ke PDR. Gitu. Ternyata saya coba riset, mungkin rekan-rekan juga bisa riset, masuk di website Anda, di browser Anda, ketik pdr.net. Saya pengen tahu benar nggak sih bahwa produk Yusana ada di sana. Saya klik tinta antioksidan, Yusanimals. Wow, ada loh di sana. Kalau jadi saya bilang tadi, kalau dokter aja pakai ini, kenapa Anda tidak? Kalau dokter saja bisa memberikan ini kepada pasiennya, ya secara legal, ya bukan karena dokternya kebetulan adalah member daripada Yusana, jadi dia berikan ini. No, tapi secara referensi kedokteran, dia mampu untuk memberikan ini karena memang Yusana ini bagus. Saya punya testimoni, saya waktu itu istri saya hamil, ya kami datang ke dokter Objin, kita datang, dokter Objin tanya, kamu ada konsumsi apa? Saya keluarin botol Yusana esensial saya. Oke, saya keluarin. Kita pakai ini, terus kalsiumnya saya pakai ini, magnesia segala macam. Nah, kalau biasa sekali. Oke, ini
Halo, halo. Ya, suara saya tadi sempat hilang ya. Oke. Sudah dengar kembali semuanya? Oke, oke. Saya lanjutkan tadi ya. Oke, thank you. Ya, Ibu Flo, thank you. Ya, oke, udah ya. Siap, siap. Nah, seperti saya bilang tadi, oke, siap, siap, Bu Regina. Iya, sedang diperbaiki sama moderator ya. Oke, sudah jelas kembali ya. Baik. Nah, untuk next slide. Ya, oke. Sampai kita menunggu ya, next slide. Jadi kita melihat bahwa selain itu, selain dipercaya oleh dokter-dokter, ternyata Yusana punya 100% garansi potensi. Ya, nilai nutrisi yang Anda lihat di labelnya, ya itu sama seperti Anda dapatkan di tablet. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Yusana menerapkan yang namanya standar pharmaceutical grade, standar pembuatan nutrisi tertinggi loh, sama seperti ketika farmasi membuat obat dan lain-lain. Artinya segala sesuatu yang kita baca di label itu kandungannya benar-benar exactly the same. Jadi kalau misalnya kalau kita minum Panadol misalnya berapa 500 mg, ya dia harus tulis 500 mg. Dia nggak boleh tulis atau kandungannya dikurangi jadi 490. Kenapa? Karena mungkin kandungannya jadi kurang baik atau misalnya kurang efektif. Atau dia bikin ternyata ditulis 500 mg, ditulisnya 550. Oh, nanti ternyata orang bisa mendapatkan overdosis ya untuk pemakaian daripada obat itu. Nah, kalau di Yusana karena memakai namanya pharmaceutical grade, artinya suplemen yang ada benar-benar sesuai. Ditakar, ditimbang, dijadikan layang-layang. Bukan ya, ditakar, ditimbang, dan akhirnya dihadirkan kepada Anda sesuai dengan potensinya. Oke. Nah, kemudian kita melihat dari, ada di slide berikutnya, ini saya mau dikasih lihat yang namanya nutrition. Nutritional supplement. Oke, nutritional supplement. Oke, sebentar saya ada chat masuk, mungkin agak susah. Oke. Nah, NutriSearch ada nutritional supplement itu membandingkan lebih dari 1.600 suplemen yang ada di seluruh dunia. Oke, ada yang dari Australia juga dan Selandia Baru juga ada. Jadi ada NutriSearch yang versi Amerika, Kanada, Amerika Latin, ya, terus Amerika Tengah. Ada juga yang versi daripada ini namanya Selandia Baru dan juga Australia. Ini kalau dilihat bukunya masih yang edisi sebelumnya ya. Sedangkan saya punya edisi yang baru. Jadi ternyata dalam buku itu yang ditetapkan oleh pihak ketiga atau dilakukan riset oleh pihak ketiga yaitu oleh Dr. Lyle McWilliam bahwa Yusana ini punya keunggulan. Kalau waktu pada edisi yang ada di gambar ini adalah edisi di mana Yusana setara dengan beberapa produk yang lain. Tapi sejak di edisi yang terbaru dan juga dengan teknologi yang terbaru, Yusana bisa melampaui bahkan tidak terkejar oleh produk-produk yang lain. Oke, jadi luar biasa. Nah, next slide. Juga Yusana mensponsori daripada acara yang namanya Dr. Oz Show. Ya, kita tahu Dr. Oz adalah bahkan ada acara yang juga di Dr. Oz Indonesia, artinya membahas tentang kesehatan-kesehatan. Ya, ini memang mengambil franchise dari Dr. Oz yang asli. Ya, Dr. Oz ada sampai sekarang dan masih tetap bekerja sama dengan Yusana. Kenapa beliau mau bekerja sama dengan Yusana? Karena dia tahu bahwa dengan berpartnership dengan Yusana, Dr. Oz juga bisa menjangkau orang lebih banyak untuk memberikan pendidikan tentang hidup yang sehat dan hidup yang baik. Beliau sendiri adalah seorang ahli kardiologis, ya ahli jantung yang juga syarat pengalaman dan juga pernah dalam setahun sering masih tetap melakukan yang namanya operasi. Oke. Nah, selain sponsor spesial dari Dr. Osho, Yusana juga di next slide menjadi official health supplement supplier dari apa? Dari berbagai macam organisasi olahraga. Oke, bisa kita lihat di sini dari skiing, dari ice skating, dari bola, dari yang lain di Indonesia sendiri basket daripada klub basket yang terbesar, salah satu yang terbesar, Pelita Jaya juga memakai produk dari Yusana dan bahkan ada beberapa klub basket juga sebenarnya ada yang beberapa yang sudah memakai juga. Oke, nah
tahu nggak sih Bapak Ibu kalau sebenarnya kalau tahun 2020 ini masih Olimpiade itu jadi tahun 2020 kemarin, tim atletik dari China itu sudah melakukan partnership dengan USANA untuk si Asian Games 2018 ya, dan juga Olimpiade 2020. So kalau atlet saja percaya dan juga di China yang memang alternatif medicine-nya itu begitu banyak saja percaya sama kehebatan USANA, artinya Anda nggak perlu khawatir lagi. Nah, dibuat dengan teknologi yang terbaru, intelligence atau kepandian sel, ya. Nanti kita akan breakdown apa sih intelligence itu juga. Dan ini adalah produk basic daripada USANA, yaitu Cell Essentials. Ya, ada core mineral dan USANA Detox, ya, yang menggabungkan kedua manfaat dari mineral dan juga vitamin dan antioksidan. Di next slide, Cell Essential ini ya punya 3 triple action support, yaitu untuk nourish, protect, dan renew sel Anda. Jadi itu menutrisi sel Anda, memproteksi supaya apa? Supaya kita lebih punya daya tahan yang lebih baik. Mungkin di zaman pandemi seperti ini, ya kita membutuhkan yang namanya proteksi lebih, ya. Walaupun saya tidak sekali lagi bilang bahwa USANA bisa meredam corona, tidak. Tetapi USANA bisa membuat tubuh Anda jauh lebih sehat dan jauh lebih baik. Sehingga serangan dari yang luar, minimal kita sudah punya filter sehatnya untuk bisa memblok atau bisa lebih membuat daya tahan tubuh kita tidak rentan untuk dimasuki oleh virus. Nah, next slide. Selain daripada Cell Essentials ini, Cell Essentials punya barisan pendukung dari produk-produk USANA yang lain. Ya, itu dari kita bisa lihat di sini, saya yakin dan percaya dari ujung ke ujung Bapak dan Ibu sudah pernah lihat dan sudah rutin untuk mengkonsumsinya. Oke, di next slide lagi, kita juga USANA punya yang namanya produk ataupun nutrisi untuk wajah atau skin care. Jadi bukan hanya sekadar perawatan muka, tapi juga bagaimana menutrisi sel Anda. Kalau tadi fungsinya sudah diberikan oleh USANA produk dari Cell Essentials, dari produk-produk yang lain, itu dia dari dalam tubuh, kita perlu yang dari luarnya juga, ya. Oke, jadi bisa dilihat sekarang muka saya udah agak kinclongan. Pertama juga nggak kena matahari, walaupun hitam, tetapi kan tetap manis. Setuju ya? Kalau setuju tolong chat iya setuju. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Bercanda ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Cell Aviv ini jadi produk yang kesehatan kulit wajah, jadi bisa membantu Anda untuk lebih percaya diri, lebih sehat lagi kulitnya. Ya kalau biasanya mengkonsumsi ataupun memakai produk-produk yang banyak mengandung zat kimia aktif, ya kenapa nggak pakai produk Cell Aviv atau USANA dari USANA yang memang memakai bahan-bahan yang alami, ya dari nutrisi, dari buah, dari banyak-banyak zat yang lain. Oke. Nah, kalau ini biasanya paling enak kalau datang di kantor. Jadi saya rindu akan kantor USANA karena biasanya hari Rabu suka ada tesnya. Ya, di situ adalah kesempatan untuk bisa memakai serum lebih banyak daripada seharusnya. Enggak ya Pak Adi ya, bercanda. Pak Rodi bercanda. Saya nggak disuruh, nggak boleh masuk lagi. Oke. Oke, terus kemudian produk yang terbaru, wow, produk yang terbaru USANA whitening toothpaste, ya akhirnya setelah sekian lama hadir juga di tempat USANA untuk whitening toothpaste-nya, membuat kita ini lagi ya, bukan hanya dari dalam, luar, tapi juga dari lapisan pertama ketika kita makan, yaitu mulut kita juga dilindungi, ya luar biasa. Oke. Jadi terus kemudian juga ada produknya. Jadi saya ulas sedikit tadi, dari dalam tubuh sudah ada, dari skincare sudah ada, dari dalam mulutnya juga sudah ada. Tapi gimana nih kalau dalam pencernaan atau ususnya? Mungkin di produk. Coba lihat Pak Adi. Nah, kalau di produk berikutnya kita bisa lihat itu fiber G dan digestive enzyme juga hepasil. Ini kalau Anda yang mau detox daripada jauh-jauh ke Sukabumi, jauh-jauh ke Bali, ya detox kopi dan lain-lain. Kenapa nggak detox pakai fiber G yang penuh serat? Terus kemudian sekaligus bukan cuma detox, artinya cuma membersihkan usus, tapi menyerap racunnya dengan hepasil.
ya, dengan Hepasil supaya lebih baik lagi, ususnya kembali bersih lagi. Terus perlindungan pertamanya juga dari digestive enzim, ya, dari enzim, ada begitu banyak enzimnya yang terdapat di mulut, yang terdapat di dalam pencernaan kita, di lambung kita, itu difasilitasi atau dibantu oleh digestive enzim ini. So, udah pakai belum Bapak Ibu? Ya, siapa yang di sini belum pakai? Coba sekali pakai produk-produk ini dalam waktu rutin, dalam waktu beberapa minggu, dan temukan bahwa lingkar pinggangnya juga lebih enak, ya lebih nyaman, aktivitas walaupun kita lagi di dalam rumah ya, seperti kayak Pak, kita dalam rumah ini tantangannya banyak, mau aktivitas banyak-banyak juga agak terbatas, tapi harus tetap sehat. Ya, bahkan tadi Pak Adi, walaupun luar biasa, tepuk tangan dulu, nggak bisa tepuk tangan di sini ya. Ya Pak Adi, walaupun dari rumah, dedikasinya untuk bisa menjangkau saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, ya tapi ada tantangan-tantangannya tuh. Ada anak lewat, ya kan? Sama, saya juga tuh, anak tadi udah keluar, tapi itulah nikmatnya. Kita syukuri aja di zaman pandemi ini, saya doakan semua yang tetap sehat, semua yang tetap luar biasa, tetap semangat, terus tetap diberkati ya, terus melakukan kebaikan-kebaikan. Saya juga walaupun dari rumah tetap meeting-nya hampir setiap hari ya, dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan segala sesuatunya tetap berjalan, karena tetap kita harus bisa membawa kebaikan buat semua orang, gitu ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih buat waktunya. Ya, kasih senyum atau kasih jempol dulu di chatnya biar saya tahu Anda tidak tidur. Jadi masih untuk pembicara berikutnya kita akan bicara Yusana bukan dan untuk kesehatannya saja. Tapi bagaimana Yusana juga membuat Anda sehat secara finansial. Oke, terima kasih Pak. Thank you Pak Andri, Pak Surya, thank you buat jempolnya. Terima kasih Pak Umbu, Teddy, wow, berikan tepuk tangan ya untuk Pak Umbu, penjelasannya luar biasa, dan ini Pak Umbu membawakannya dengan sangat bagus sekali ya, jelas, kemudian alurnya juga tertata, terstruktur ya, luar biasa, dan terlihat bahwa Pak Umbu memang Bapak Ibu sekalian selalu memberikan sharing, bahkan ya ada satu momen luar biasa di mana tanpa disengaja gitu ya, Pak Umbu memberikan training di acara Lions Club ya Pak Umbu ya. Nah itu Lions Club gitu ya, yang ternyata ada orang tua saya di sana sebagai peserta ya. Justru saya dapat kiriman WA dari papa mama saya gitu ya, ternyata pas di foto, oh Pak Umbu lagi presentasi luar biasa. Pak Umbu di tengah-tengah kesibukannya, saya tahu persis, ternyata bisa meluangkan waktu dan tanpa disengaja itu ya. Pas kebetulan memang keluarga saya di klub itu, dan papa mama saya juga nggak tahu kalau bakal pertemuan itu ada sesi sharing di sana, dan ternyata Pak Umbu yang membawakan. Good job Pak Umbu, waduh, terima kasih.